Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para viewers semuanya. Semoga sehat selalu dimanapun saudara berada. Saya Rani Malina, the head and the founder of Link TC, Linguistic Talk Community. Kembali membicarakan tentang Critical Discourse Analysis atau CDA dan kaitannya dengan power. Saudara-saudara semuanya, kekuasaan atau lebih khusus lagi kekuasaan sosial merupakan kajian sentral dari critical discourse analysis. Nah, kekuasaan sosial dapat didefinisikan dengan istilah kontrol. Jadi kekuasaan sosial itu disebut dengan kontrol. Kekuasaan digunakan untuk mengontrol tindakan dan pikiran anggota kelompok tersebut. Sehingga ini juga membutuhkan power base dalam bentuk seperti uang, force, status, popularitas, pengetahuan, informasi, budaya, atau yang terpenting public discourse dan komunikasi. Nah, power dibedakan berdasarkan pada sumber daya yang menggunakannya. Seperti orang kaya selalu memiliki power karena uangnya yang banyak. Profesor memiliki power karena pengetahuannya dan sebagainya. Power pada dasarnya tidak bersifat mutlak. Dan untuk power yang dimiliki oleh kelompok dominan biasanya terintegrasi dalam bentuk hukum, peraturan, norma, kebiasaan dan juga konsensus atau yang disebut oleh uh, uh, ilmuwan Gramsci dengan istilah hegemoni. Nah, dominasi kelas, seksisme dan rasisme merupakan contoh dari hegemoni. Di sisi lain juga sebenarnya bahwa kekuasaan itu tidak selalu digunakan untuk kegiatan penyalahgunaan. Karena dalam kehidupan sehari-hari sering ditemukan tindakan yang dianggap benar. Demikian pula tidak semua anggota kelompok yang berkuasa lebih powerful daripada anggota kelompok terdominasi. Power di sini dimiliki oleh semua kelompok. Dalam analisis hubungan antara wacana dan kekuasaan, pertama harus dilihat dulu pada sumber kekuasaan seperti politik, media, atau ilmu. Yang kedua yaitu proses mempengaruhi pikiran seseorang dan secara tidak langsung mengontrol tindakannya. Dan ketiga, ketika pikiran seseorang terpengaruh oleh teks dan pembicaraan ini, sebenarnya didapati bahwa wacana setidak-tidaknya secara tidak langsung mengkontrol tindakan orang tersebut melalui persuasi dan manipulasi. Nah, critical discourse analysis memfokuskan pada penyalahgunaan kekuasaan dan khususnya pada dominasi, yaitu bahwa adanya kontrol wacana yang digunakan untuk mengkontrol keyakinan dan tindakan seseorang. Abuse ini dalam tanda kutip disebut juga dengan pelanggaran norma dan untuk dominasi didefinisikan sebagai penggunaan power yang tak sah atau benar. Nah, ada 3 pertanyaan yang bisa muncul dalam penelitian critical discourse analysis. Seperti pertama, apakah powerful group mengkontrol public discourse misalnya. Kemudian bagaimana wacana tersebut mengontrol pikiran dan tindakan powerful group dan apa konsekuensi sosial dari kontrol tersebut. Nah, oke, misalnya dilihat social inequality misalnya. Terus pertanyaan yang mungkin bisa muncul itu bagaimana dominated group ini secara diskursif menentang power tersebut. Nah, kira-kira begitulah kaitan power dengan critical discourse analysis. Selanjutnya kita akan berbicara tentang bagaimana strategi wacana mengontrol pikiran dan menganalisis pikiran. Di video berikutnya bisa saudara saksikan. Untuk video kali ini dicukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.